sahabat dakwah, kembali lagi di channel kita Al-Isra Official dalam serial cerita dakwah. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Saya Ustazah Adina di sini sebagai host dan kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ilmunya, subhanallah, yakni Ustazah Fitri. Assalamualaikum Ustazah Fitri. Gimana ini kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ustazah Alina. Jadi Ustazah Alina sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga kok. Jadi kita bahas apa nih hari ini Ustazah? Tema kita hari ini Ustazah yaitu terjebak dalam hubungan toxic relationship. Kira-kira toxic relationship itu apa sih Ustazah Fitri? Kira-kira pendapatnya Ustazah Fitri tentang toxic itu apa sih? Toxic relationship dalam pandangan Islam adalah hubungan yang tidak harmonis karena salah satu pihak dizolimi. Jadi bisa dikatakan toxic relationship itu hubungan di mana salah satu orang yang menjalaninya itu merasa merugi atau bahkan tersakiti. Jadi seperti hubungan yang timpang tindih. Salah satu orang yang mengalaminya atau yang menjalaninya itu tidak mendapatkan suatu kemanfaatan atau suatu hubungan timbal balik yang baik seperti itu. Itu bisa dikatakan toxic relationship. Oh, begini Ustazah, berarti toxic relationship itu tidak menguntungkan salah satu pihaknya, yang dimana salah satu dari pihaknya itu merasa tersakiti dan bisa juga merasa dirugikan. Benar Ustazah. Jadi toxic relationship ini bisa terjadi atau mungkin terjadi pada hubungan di orang-orang di sekitar kita. Bisa terjadi dalam lingkup keluarga, pertemanan, atau bahkan juga pasangan seperti itu. Oh iya Ustazah Fitri ya, saya juga merasakan maraknya di sekitar saya dan media sosial bahwa toxic relationship ini sangat marak, khususnya di kalangan remaja, di mana secara psikis mereka belum terlalu matang. Terus bagaimana tanggapan dari Ustazah Fitri dalam menanggapi hal ini? Baik Ustazah, menanggapi hal ini sebenarnya saya punya cerita, di mana cerita ini saya angkat dari pengalaman saudara saya sendiri atau kerabat saya sendiri. Dibilang saja dia bernama Dita. Jadi Dita ini merupakan anak tunggal dalam suatu keluarga. Dia memiliki orang tua yang lengkap, kondisi ekonomi bisa dibilang sangat cukup, tapi sayangnya dia selalu hidup ditekan oleh kedua orang tuanya. Jadi bisa dikatakan sangat kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, dimana orang tuanya ini setiap harinya sibuk bekerja dan mengurusi bisnisnya. Apalagi melihat latar belakang kedua orang tuanya ini yang dulunya adalah orang yang kurang mampu, jadi melampiaskan mimpi-mimpi yang mungkin belum bisa mereka gapai pada saat muda. Jadi melampiaskan mimpi-mimpi tersebut ke anaknya, yakni si Dita ini. Jadi dengan kondisi tersebut, Dita ini merasa sangat kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga dia merasa iri dengan teman-temannya, seperti itu. Suatu saat pada saat Dita SMP, kelas 2 SMP mungkin lah ya, bisa dikatakan kelas 2 SMP, dimana dia sudah mulai beranjak dewasa sebenarnya, tapi dari kedua orang tuanya itu masih sangat mengekangnya, dimana pada umur-umur segitu kan memang seharusnya masih pada masa anak-anak yang sangat suka bermain,
Jadi dunianya masih dipenuhi dengan bermain bersama teman-temannya. Tapi Dita ini tidak mendapatkannya. Nah, untungnya Dita ini adalah seorang anak yang penurut. Jadi pada saat itu dia masih tunduk dan patuh kepada orang tuanya untuk tetap di rumah, tidak bermain dengan teman-temannya. Sampai di mana si Dita ini mencapai pada puncak kebosanannya yang dia pendam selama ini. Dita merasa rumah bukan tempat yang nyaman lagi untuk pulang, tapi dipaksa untuk tetap terkurung di dalamnya. Sampai di mana dia mulai masuk pada tingkat SMA, di mana dia mulai merasa bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan. Banyak kegiatan-kegiatan yang mengharuskannya keluar seperti itu. Jadi diibaratkan bagai burung yang lepas dari sangkarnya. Dari awalnya dia yang masih pendiam dan penurut, mulai berani untuk membohongi orang tuanya. Dengan berbagai alasan dia berusaha untuk bisa keluar dan main bersama teman-temannya. Kemudian dia mulai terpengaruh dengan lingkungan teman yang kurang baik. Dia mulai kenal dengan apa itu cinta, dengan lawan jenis, dimana pada saat bersama laki-laki tersebut, Dita merasa bisa mendapatkan perhatian, cinta, sekaligus kebebasan yang selama ini tidak dia dapatkan. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin toksik. Dita merasa sangat bergantung dengan pacarnya. Dia merasa semua kebahagiaannya ada di pacarnya tersebut. Dita rela melakukan apapun demi pacarnya tetap bersamanya. Namun kurang beruntungnya Dita, ternyata pacarnya ini hanya memanfaatkan Dita, karena dari sisi ekonomi Dita ini dipandang mampu. Jadi dia memanfaatkan Dita untuk dimanfaatkan uangnya, kasarannya seperti itulah. Jadi melihat dari kasus si Dita ini, dia mendapatkan toxic relationship pada dua aspek sekaligus. Jadi bisa dikatakan memang keluarga itu adalah sumber pengetahuan yang paling utama. Jadi bagaimana peran orang tua dan lingkungan di rumah itu sangat mendukung pada mental dan psikis seorang anak. Dari Dita yang tidak terbiasa diberikan kebebasan, jadi sekalinya dia diberikan kebebasan bisa melampaui batas yang akan mungkin merugikan dirinya sendiri seperti itu. Jadi bagaimana peran orang tua dalam menanamkan sikap kemandirian, sikap keberanian pada seorang anak itu sangat diperlukan dalam aspek ini ya. Melihat si Dita ini yang dari kecil dia hanya menurut, apalagi dengan dia tidak pernah keluar, dia tidak merasa mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Jadi seorang anak yang berasal dari keluarga yang toksik ini itu sangat mungkin untuk masuk pada dunia toksik pula di suatu saat kemudian. Seperti si Dita ini yang berasal dari keluarga toksik, dia merasa kurang perhatian dari kedua orang tuanya sehingga mencari pelampiasan, mencari perhatian dan kasih sayang dari orang-orang lain di luar keluarganya. Namun ternyata dia malah menemukan jalan yang bisa dikatakan kurang benar seperti itu. Berbeda lagi dengan seorang anak yang mungkin sudah mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya, dia akan merasa cukup dengan keluarganya sehingga dia tidak akan gampang apabila ada seorang laki-laki yang hanya mengimping-impingkan cinta, yang hanya mengimping-impingkan perhatian. Itu sudah bukan hal yang menjadi prioritasnya lagi. Jadi
dia sudah merasa cukup dengan perhatian dan kasih sayang yang sudah diberikan oleh kedua orang tuanya. Jadi apabila dia akan memulai suatu hubungan dengan seseorang, itu dia bisa melihat aspek-aspek lain sehingga bisa mempertimbangkan apakah orang ini benar-benar baik untuk dijadikan pasangan, melihat dari sisi-sisi lain apakah memang dia pantas dan lain-lain, bukan hanya ambisi untuk melampiaskan diri seperti itu. Menurut Ustazah, bagaimana mengatasi kondisi anak-anak yang sudah terjebak dalam kondisi tersebut? Jika dilihat dari kasus Dita ini yang dia juga berasal dari keluarga toksik, jadi bagaimana peran orang tua itu juga sangat penting dalam menyelamatkannya dari lingkungan toksik itu sendiri. Bagaimana menanamkan rasa kepercayaan diri, bagaimana menanamkan rasa kebebasan serta keberanian dalam diri seorang anak. Caranya salah satunya mungkin dengan bagaimana seorang anak itu juga berusaha memperbaiki hubungannya dengan orang tua, memperbaiki komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya. Jadi komunikasi itu merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam membicarakan suatu masalah, khususnya masalah internal seperti antar keluarga, antar anak dan orang tua, itu sangat penting. Bagaimana kondisi komunikasi itu terjalin? Jika memang sudah menuju pada tahap baik, insya Allah pada aspek-aspek lain juga akan berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Pada aspek lain juga bagaimana seorang anak itu melihat sisi positif dari semua yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jadi bukan hanya menuntut agar diperlakukan seperti orang tua lain memperlakukan anak-anaknya, tapi juga melihat aspek apa yang mungkin bisa dia ambil secara positif dari apa yang dilakukan orang tuanya kepadanya. Seperti dari yang kasus Dita tadi, mungkin dia bisa mengambil sisi positif dari kedua orang tuanya yang tidak membebaskannya seperti teman-temannya. Itu salah satunya agar dia tidak terjebak pada pergaulan yang kurang baik seperti itu. Jadi bisa dilihat dari sisi yang lebih baik, bagaimana orang tuanya juga selama ini sudah memperjuangkannya dengan memberikan apa yang terbaik yang mungkin bisa dikatakan memang belum seperti apa yang dia inginkan, tapi memang semua orang tua itu tidak ada yang tidak menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi bagaimana si Dita ini juga mulai membuka diri, bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepadanya seperti orang tua yang mungkin cara menyayanginya itu berbeda dengan cara orang tua lain, seperti itu. Jadi bagaimana antara orang tua dan anak juga saling membuka diri, mengomunikasikannya dengan baik, juga menjalin hubungan yang lebih baik ke depan. Seperti yang disampaikan Allah pada Quran surat Luqman ayat 12, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Selanjutnya, untuk mengatasi toxic relationship khususnya pada remaja yang mulai terjebak dalam hubungan asmara yang timpang tindih atau malah merugikan, salah satunya yaitu coba membenahi diri. Jadi melihat apakah memang benar hubungan ini memberi kemanfaatan bagi saya atau bagi orang lain. Siapa tahu malah kita sendiri yang toksik, atau mungkin juga orang lain yang toksik kepada kita. Jadi jika sudah merasa ada tanda-tanda yang kurang baik di antara hubungan tersebut,
apalagi sudah saling merugikan, itu berarti segera tinggalkan. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur cinta mungkin, atau terlanjur sayang, sudah merasa seperti cinta mati, seperti itu. Nah, seperti firman Allah pada Quran surat Yunus ayat 44 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang mendolimi dirinya sendiri. Jadi zolim itu apa sih? Zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi jika kamu sudah merasa perasaan tersebut atau cinta tersebut itu tidak pada tempatnya, yang mengakibatkan mungkin menyakiti orang lain atau kamu yang tersakiti, itu sudah termasuk perbuatan yang zalim, baik zalim kepada diri sendiri atau zalim kepada orang lain. Jadi segera tinggalkan. Terus bagaimana Ustazah kalau sakit hati setelahnya? Ya, bagaimana caranya agar kamu bisa berdamai dengan sakit hati itu sendiri? Mungkin dengan menambah kegiatan-kegiatan positif, menambah teman-teman yang memberikanmu suatu hubungan timbal balik yang bermanfaat, seperti organisasi dan lain-lain. Dan utamanya lagi dalam menyikapi toxic relationship ini adalah love yourself, yaitu mencintai diri sendiri. Dalam kitab berjudul Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali menjelaskan beberapa tips agar kita bisa mencintai diri sendiri sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama adalah harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Jadi kalau dikaitkan dengan pacaran, sudah jelas ini ya, bahwa hubungan yang dilakukan sebelum halal itu adalah suatu hubungan yang berdosa di mata Allah. Jadi hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa menghindari suatu hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kedua yaitu bertaubat dengan cara menyadari semua kesalahan kita. Karena jika ingin mencintai diri sendiri, maka kita juga perlu memperbaiki diri sesuai dengan jalan Allah. Jadi bertaubat dengan, apabila kita mau bertaubat, kita mau mengakui kekhilafan serta dosa-dosa yang telah kita perbuat, insya Allah hati akan menjadi tenang, sehingga tidak akan mudah risau dengan apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Yang ketiga adalah berbuat baik dengan sesama. Bagaimana kamu ingin diperlakukan, maka perlakukanlah hal yang kamu inginkan tersebut kepada orang lain, seperti itu. Jadi hidup akan merasa lebih tenang, dan hubungan sosial antar sesama akan terjalin dengan baik tanpa ada hal yang saling menyakiti satu sama lain. Jadi kesimpulannya, toxic relationship itu gak melulu ke pasangan, tapi juga bisa terjadi di lingkungan keluarga, pertemanan, maupun pasangan tersebut. Untuk keluar dari lingkungan toxic relationship, yang kita harus lakukan adalah yang pertama, introspeksi diri. Yang kedua, mencoba bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Yang ketiga, cara utama untuk keluar dan menghindari toxic relationship itu sendiri adalah dengan lebih mencintai dirinya sendiri. Seperti itu ya Ustazah Fitri. Benar Ustazah. Di sini saya akan menambahkan sedikit bahwa self love yang benar haruslah didasarkan pada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, karena itulah cinta tertinggi dan sebenar-benarnya cinta. Ingatlah bahwa cinta diri sendiri adalah landasan dari setiap hubungan, karena mengarah pada harga diri, citra diri yang baik, dan penerimaan diri, yang semuanya diperlukan untuk persatuan yang sukses dan memuaskan. Masya Allah, terima kasih Ustazah telah menyampaikan materi yang begitu
istimewa. Terima kasih Ustazah Fitri untuk hari ini berkenan hadir di podcast Al-Islah Official. Sama-sama Ustazah Alina. Terima kasih Sobat Dakwah yang telah mendengarkan serial cerita dakwah episode 2 dari awal hingga akhir. Apabila ada kritik, saran maupun pertanyaan, silahkan tinggalkan jejak di komentar atau bisa DM IG kami @al_islah.official23. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan atau banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan romansa Islami dalam serial cerita dakwah hanya di Al-Islah Official.